Di sebuah desa di Jawa Timur, ada seorang pria bernama Sarman yang hidup sederhana bersama istrinya, Lila. Mereka telah lama menikah, namun hingga kini masih belum dikaruniai anak. Keduanya bekerja keras di ladang, tapi hasil panen yang tak menentu membuat kehidupan mereka selalu pas-pasan. Tekanan ekonomi semakin dirasakan ketika hutang mulai menumpuk, dan kebutuhan hidup semakin sulit dipenuhi. Suatu malam, Sarman mendengar cerita dari seorang teman lamanya tentang pesugihan tuyul, makhluk gaib yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan. Pak Maman menceritakan bahwa ada seseorang di desa sebelah yang menjadi kaya mendadak setelah melakukan pesugihan ini. Menurut cerita, tuyul tersebut bisa mencuri uang dari rumah-rumah orang kaya dan memberikannya kepada tuannya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Tuyul itu harus diberi makan dan diperlakukan seperti anak sendiri. Mendengar cerita tersebut, Sarman merasa penasaran dan tergoda. Dalam pikirannya, ini bisa menjadi jalan keluar dari segala kesulitan yang ia hadapi. Ia memutuskan untuk menemui Pak Maman dan memintanya menjadi perantara untuk mendapatkan pesugihan tersebut. Pak Maman awalnya tampak ragu, namun akhirnya setuju. Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah tempat terpencil di tengah hutan, di mana seorang dukun tua bernama Mbah Darsi tinggal. Mbah Darsi dikenal sebagai seseorang yang memiliki ilmu hitam dan bisa memanggil makhluk gaib. Setelah menjalani serangkaian ritual, Mbah Darsi memperingatkan Sarman tentang konsekuensi yang harus ditanggung. Tuyul ini bukan sekedar makhluk biasa, kata Mbah Darsi dengan suara bergetar. Dia butuh diberi makan setiap hari. Dan bukan sembarang makanan. Istrimu harus bersedia menyusuinya, karena tuyul ini hanya mau minum air susu manusia. Sarman merasa terkejut, tapi ia sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Dengan tekad bulat, ia setuju dengan syarat tersebut, meskipun hatinya diliputi kecemasan tentang bagaimana Lila akan bereaksi. Sesampainya di rumah, Sarman menceritakan semuanya kepada Lila. Mendengar penjelasan Sarman, Lila merasa ketakutan dan tak percaya. Namun, Sarman meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan. Dengan berat hati, Lila akhirnya setuju, meski hatinya meronta-ronta menolak. Keesokan harinya, Mbah Darsi datang ke rumah mereka membawa sebuah guci kecil. Dari guci itu, muncul sesosok tuyul berwujud anak kecil berusia sekitar 3 tahun. Dengan kepala pelontos dan tubuh mungil. Tuyul itu memandang Lila dengan mata besar yang hitam pekat, seolah-olah menunggu diperintah. Mulai hari itu, tuyul tersebut menjadi bagian dari keluarga mereka. Setiap malam, ia pergi mencuri uang dari rumah-rumah tetangga yang kaya, dan membawa hasil curiannya kembali ke Sarman. Kekayaan mereka pun mulai bertambah, dan dalam waktu singkat, kehidupan Sarman berubah drastis. Mereka bisa melunasi hutang, membeli tanah lebih luas, dan bahkan membangun rumah yang lebih besar. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap malam, Lila harus menyusui tuyul tersebut. Tuyul itu akan menangis dengan suara melengking jika tidak diberi ASI tepat waktu. Awalnya, Lila merasa sangat tidak nyaman dan jijik, tetapi karena terpaksa, lama-kelamaan dia mulai terbiasa. Akan tetapi, tubuhnya mulai merasakan dampaknya. Setiap kali menyusui tuyul itu, Lila merasa energinya terkuras habis. Tubuhnya yang semula sehat perlahan mulai menyusut. Pipi yang dulunya berisi kini tampak tirus, dan kulitnya menjadi pucat serta keriput. Sarman yang awalnya tak menyadari perubahan pada istrinya, mulai melihat bahwa Lila semakin lemah dan kurus kering. Namun, ia tak berani menghentikan pesugihan itu. Takut jika kekayaan yang telah mereka peroleh akan hilang begitu saja. Lila sendiri terjebak dalam ketakutan dan pasrah, merasa tak punya pilihan lain selain melanjutkan rutinitas menyeramkan itu. Semakin lama, tuyul itu menjadi semakin menuntut. Ia tak hanya ingin disusui di malam hari, tetapi juga di siang hari. Lila merasa dirinya tak lagi memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Setiap kali tuyul itu menangis, Lila merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang memaksanya untuk menuruti keinginan makhluk tersebut. Suatu malam, Lila tak sanggup lagi.
Dengan tubuh yang nyaris tak berdaya, ia memohon kepada Sarman untuk menghentikan semua ini. Aku tidak sanggup lagi, Mas. Lirih Lila. Tubuhku sudah hampir habis. Aku merasa seperti mati perlahan. Sarman yang melihat kondisi istrinya mulai dilanda rasa bersalah. Tapi ia masih bingung harus berbuat apa. Dalam keputusasaan, ia kembali menemui Mbah Darsi untuk meminta solusi. Mbah Darsi mendengarkan keluhan Sarman dengan raut wajah serius. Aku sudah bilang sebelumnya, Sarman. Setiap pesugihan ada harganya. Dan kadang harganya lebih besar dari yang kita sanggupi. Jika kau ingin menghentikan ini, kau harus mengembalikan tuyul itu ke tempat asalnya. Tapi ingat, semua yang kau dapatkan akan hilang. Dan kau mungkin akan kehilangan lebih dari itu. Sarman diliputi ketakutan dan kebingungan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengakhiri pesugihan tersebut demi keselamatan istrinya. Dengan bantuan Mbah Darsi, mereka melakukan ritual pemulangan tuyul. Tuyul itu menolak untuk pergi, menangis dan meronta-ronta. Tapi akhirnya ia dipaksa kembali ke dalam guci dan dikembalikan ke dunia asalnya. Namun, kepergian tuyul itu membawa konsekuensi yang mengerikan. Segera setelah ritual selesai, kekayaan yang telah mereka kumpulkan mulai hilang secara misterius. Satu persatu, barang-barang berharga di rumah mereka menghilang. Sawah-sawah yang dulu subur menjadi tandus, dan hutang kembali menumpuk. Yang paling tragis adalah kondisi Lila. Meskipun tuyul itu telah pergi, tubuhnya sudah terlanjur rusak. Ia menjadi sangat kurus, hampir seperti kerangka hidup, dan tak pernah benar-benar pulih. Lila sering sakit-sakitan, dan kehidupannya dipenuhi dengan penderitaan. Sarman, yang merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, terpaksa menjual semua yang tersisa dari harta mereka untuk membiayai pengobatan Lila. Namun, segala upaya mereka sia-sia. Beberapa bulan kemudian, Lila meninggal dunia, meninggalkan Sarman dalam penyesalan yang mendalam. Kehidupan Sarman kembali seperti semula, bahkan lebih buruk. Ia kehilangan istrinya, hartanya, dan juga harapannya. Kabar tentang kisahnya menyebar ke seluruh desa, menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda oleh janji kekayaan instan melalui pesugihan. Pesugihan tuyul itu bukan hanya merenggut harta, tapi juga jiwa dan kehidupan, meninggalkan Sarman dalam kesendirian yang mendalam, dengan bayangan-bayangan masa lalu yang terus menghantuinya hingga akhir hayat. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda, dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.